Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan seagung-agungnya kepada Rabb kita yang Maha Baik, yang Maha Pemurah, yang masih memberikan kita untuk merasakan detik-detik indahnya bulan Ramadan, yang masih memberikan kita kesempatan untuk melantunkan Al-Qur'an, menelaah kitabullah, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita dikumpulkan di Masjid Agung Al-Azhar dalam rangka untuk majelis ilmu. Semoga segala kegiatan kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita berkumpul di sini untuk membicarakan suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah tersebut bukan hanya diperlukan oleh orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Bahkan setiap kita, setiap muslim butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, bahkan manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau berkata, ya ayyuhan nas tubu ilallah, fa wallahi inni astaghfiru ilallah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Kata beliau, wahai manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah. Demi Allah sungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari lebih daripada 70 kali. Bahkan dalam sebagian riwayat, sahabat pernah menghitung Nabi. Sekali majelis, sekali duduk, Nabi pernah beristighfar 100 kali. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah aku dan aku bertobat kepada Engkau. Sungguhnya Engkau adalah Maha Penerima taubat dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dihitung oleh sahabat sampai 100 kali. Jika Nabi SAW yang luar biasa imannya, yang surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi SAW, bertobat sedemikian itu, bagaimana lagi dengan kita? Maka nanti akan saya jelaskan bahwasanya taubat ya, ini adalah ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Jangan sampai ada yang bertanya, Ustaz, saya kan anak masjid, ngapain saya bertobat? Saya anak masjid, pemuda masjid Al-Azhar, pemuda masjid Rabanian. Apakah saya harus bertobat? Iya, semua orang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan tentang kewajiban bertobat, saya ingin menjelaskan tentang keutamaan bertobat. Keutamaan bertobat. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan bertobat, akan agungnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang sering bertobat itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seringlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Bukanlah perkaranya engkau mencintai, tetapi yang lebih penting apakah kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin cinta kepada Allah, tapi apakah cinta kita ternyata dibalas oleh Allah, ataukah cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan? Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, di antaranya adalah banyak bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Oleh karenanya hamba-hamba Allah yang sangat beruntung di hari kiamat kelak adalah yang paling banyak beristighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung seorang hamba yang dia mendapati dalam catatan amal dia istighfar yang banyak. Beruntung dia. Maka seringlah Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya, dengan bertobat kita meraih kecintaan Allah kepada kita.
Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Dan ini adalah keutamaan yang selalu saya renungkan, betapa mulianya, betapa baiknya Tuhan kita. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonusnya masuk surga. Jadi ini tidak terjadi pada makhluk. Apakah ada seorang makhluk manusia kemudian kita bersalah sama dia, kemudian kita datang ke rumahnya, kita bilang, ya akhi, ya ukhti, saya punya salah, saya minta maaf sama engkau. Terus dia bilang, ya saya maafkan engkau dan ini mobil hadiah buat kamu. Apa ada seperti itu? Jawabannya enggak mungkin. Tapi Allah tidak demikian. Kalau Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa Anda dan Allah kasih bonus masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan betapa baik Rabb kita, betapa mulianya Rabb kita, betapa karimnya Rabb kita. Seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Malaikat yang mengangkat arsy Allah dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang-orang yang bertobat. Mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sungguhnya ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertobat. Yang doakan bukan manusia lagi. Yang doakan para malaikat, bahkan malaikat-malaikat spesial, malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyempatkan diri untuk mendoakan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua menunjukkan bahwasanya taubat adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, ya, Allah mentakdirkan manusia memiliki sifat untuk berdosa. Sifat tersebut sudah bawaan dari sananya. Bagaimanapun dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, pasti suatu saat dia akan menyimpang. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsuh. Istiqamalah kalian dan kalian tidak akan mampu, kata Nabi SAW. Dalam ayat kata Allah, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ya. Wahai manusia sekalian, ya, beristiqamalah kalian. Namun karena kalian tidak mampu untuk istiqamah selamanya, maka jangan lupa sertakan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabat, kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah, ya, dimanapun engkau berada dan kapanpun. Setelah itu kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Setelah itu kalau kau melakukan keburukan, maka sertakanlah dengan kebaikan. Kenapa? Karena seorang bagaimanapun dia berusaha untuk bertakwa semaksimal mungkin, pasti ada suatu saat dia akan bersalah, pasti ada suatu saat dia akan menyimpang, dan saat itu dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat berdosa adalah sifat yang menyertai seorang manusia. Dan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Seluruh anak Adam khata. Khata itu sifat mubalaghah yang menunjukkan sering berdosa. Seluruh anak Adam
sering berdosa, ya. Kemudian kata Nabi, wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik hamba yang sering berdosa adalah yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa berbuat dosa siang dan malam. Ya. Kalau seorang berdosa, itu sifat manusiawi. Yang celaka kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang celaka. Tapi kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, seandainya manusia tidak berdosa, tidak bersalah, Allah akan musnahkan mereka. Dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak bersalah, tidak berdosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Tsumma jaa'a biqaumin yuznibun. Lantas Allah akan datangkan makhluk yang baru, manusia-manusia yang baru yang mereka berdosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, fayaghfirullahu lahum. Lantas Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi ibadah taubat ini ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mentakdirkan sebagian hamba-hambanya terjerumus dalam kesalahan. Buat apa? Agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ibadah ini sangat dicintai oleh Allah. Karena tatkala seorang hamba bertobat kepada Allah, dia akan tahu tentang mulianya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tampak rahasia sifat-sifat Allah yang sangat luar biasa. Nama-nama Allah yang terindah, Asma'ullahul Husna. Di antaranya, dengan dia berdosa, dia tahu Allah adalah Ghaffar, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tahu. Kalau dia tidak berdosa, dia tidak mengerti tentang makna Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Dengan dia berdosa, dia tahu bahwasanya Allah Ar-Rahim, sangat penyayang, lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Seorang hamba mungkin bersalah kepada ibunya, mungkin bersalah kepada orang tuanya. Dia minta maaf. Orang tuanya tidak maafkan. Terkadang demikian. Terkadang demikian orang tuanya tidak maafkan. Tapi kalau dia minta maaf kepada Allah, dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun Allah akan ampuni. Ini bukti bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua terhadap anaknya, daripada seorang ibu terhadap putranya. Kata Nabi SAW, "Lallahu arham bi ibadihi min hadihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Nabi mengucapkan hadis ini kapan? Tatkala ada seorang ibu yang kehilangan putranya dalam peperangan, maka dia pun menangis, mencari-cari mana putranya yang hilang. Tiba-tiba setelah dia kehilangan putranya, dia pun mendapati putranya, segera dia dekap, lalu dia susui putranya tersebut, masih bayi. Ini adalah bentuk rasa cinta yang terbesar yang ada di alam semesta. Kasih sayang terbesar di alam semesta adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Terlebih-lebih lagi dalam kondisi demikian, sang ibu baru saja kehilangan anaknya. Dia cari ke sana ke sini tidak dia temukan, betapa sedihnya. Kemudian tatkala dia temukan anaknya, dia peluk, luar biasa rasa cinta tersebut, kasih sayang tersebut. Saat Nabi melihat kondisi ini, Nabi ingin menjelaskan kepada para sahabat, di depan para sahabat. Kata Nabi, "Tidakkah kalian lihat wanita ini? Apakah wanita ini akan melemparkan anaknya di api?" Kata mereka, "Tentu tidak ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Ya. Dan antum bayangkan makna ini. Kalau kita sebagai orang tua, anak kita bersalah, nakal, kita tegur dia membangkang. Ya, dia nakal. Mungkin kita sudah jewer, dia masih aja membangkang. Kita udah pukul, dia masih aja membangkang, masih nakal. Kemudian dia kabur dari rumah. Gimana perasaan kita? Kasihan. Kasihan. Kita ingin dia kembali. Kita tunggu dia enggak balik-balik. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Kita sedih memikirkan aneh kemana dia? Dia tidak kembali-kembali. Begitu dia kembali, bagaimana perasaan kita? Sayang atau tidak? Sayang sama dia. Demikian kira-kira walillahil matsalul a'la. Dan perumpamaan kepada Allah lebih tinggi. Kalau ada hamba Allah yang bertobat kembali kepada Allah, Allah sangat sayang kepada dia.
Makanya Nabi SAW bersabda, "Lallahu arhamu, lallahu asyaddu farahan bi abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum ala rahilatihi kana bi ardin falatin fanfalatat minhu." Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba kepada Allah daripada salah seorang dari kalian. Dia dengan membawa tunggangannya di padang pasir. Fanfalatat minhu, tiba-tiba ontanya tersebut, tunggangannya tadi kabur. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Ternyata di ontanya tersebut bekalnya seluruhnya di situ. Makanannya, minumannya di situ. Dia sudah putus asa. Fa ayisa min rahilatihi. Dia pun putus asa dari tunggangannya tadi. Fa dhahaba ila dhilli tahti sajarah. Maka dia pun pergi ke bawah sebuah pohon. Fattaja'a tahta dhilli syajarah. Kemudian dia berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Dia menunggu kematiannya. Dia sudah putus asa. Di tengah padang pasir, apa yang bisa dia lakukan? Makanan tidak ada, minuman tidak ada. Dia berbaring di bawah sebuah pohon, menunggu kematian datang secara bertahap. Mulai kehausan, mulai kelaparan. Kemudian dia sudah yakin dia akan meninggal dunia. Fabainama huwa kadzalik. Tatkala dia sedang menanti kematiannya, idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya tadi ada, datang. Wa 'alaiha ta'amu wa syarabu. Ternyata makanan dan minumnya masih lengkap. Maka dia langsung begitu gembiranya, fa akhadha bi khitamiha, lantas dia memegang tali kekang onta tersebut, saking bahagianya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah sungguh engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu ya Allah. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Kata Nabi, Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba daripada orang ini. Ini menunjukkan betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda tidak bisa merasakan hal tersebut kecuali setelah Anda berdosa. Baru Anda tahu bahwasanya Allah masih sayang kepada saya. Allah masih tunjukkan saya kepada jalan kebenaran. Allah masih menyelamatkan saya daripada kehinaan, daripada kenistaan. Setelah bertahun-tahun mungkin saya tenggelam dalam kenistaan. Allah masih sayang kepada saya. Lebih besar kasih sayang Allah daripada seorang ibu terhadap anaknya. Dengan kita terjerumus dalam dosa, dengan adanya ibadah taubat, kita tahu benar nama Allah As-Sittir yang maha menutup dosa-dosa. Betapa sering kita melakukan dosa-dosa, Allah tutup dari pandangan manusia. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kalau ada orang memuji Anda, ada orang memuji antum, sebenarnya tidak sedang memuji kelebihan antum tentang amal soleh antum, tidak. Orang ini tidak sedang memuji kesolehan Anda. Sesungguhnya orang ini sedang memuji begitu agungnya sifat menutupnya Allah Subhanahu wa taala. Azimi sitrillah alaih. Sungguhnya dia sedang memuji bagaimana agungnya sifat Allah menutupi dosa-dosa Anda. Karena seandainya kalau Allah angkat sitirnya, Allah angkat tutupan tersebut, kemudian orang akan melihat dosa-dosa Anda, maka tidak ada yang menghargai Anda. Apa kata Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala? "Lau kana lidzunub rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, maka tidak seorang pun yang akan mau duduk dengan saya. Tetapi Anda dimuliakan oleh orang, Anda dipuji oleh orang bukan karena amal soleh Anda, tetapi karena agungnya sifat Allah yang telah menutupi dosa-dosa Anda. Ya. Sehingga Anda ngerti tentang makna sitir yang maha menutupi. Kemudian dengan seorang berdosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu tentang nama Allah Al-Halim. Apa itu Al-Halim? Al-Halim itu artinya bisa dia membalas tapi dia tunda. Bisa dia membalas tapi dia tunda. Itu namanya Halim, seorang yang halim. Dia bisa balas tapi dia tunda. Dia maafkan nanti saja. Dia maafkan. Betapa sering kita melakukan maksiat tatkala di hadapan banyak orang, terlebih-lebih tatkala bersendirian. Allah bisa saja mencabut nyawa kita tatkala itu. Tapi Allah tidak cabut. Allah tidak cabut. Allah sayang sama kita, masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak orang yang sedang joget-joget tahu-tahu meninggal dunia. Ya, sedang nyanyi-nyanyi tahu-tahu meninggal dunia. Yang sedang berzina tahu-tahu meninggal dunia. Banyak orang seperti itu, banyak. Waliyadzubillah. Ya. Sedang bermaksiat, sedang membangkang perintah Allah, tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Betapa sering kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lihat dan Allah tidak cabut nyawa kita. Allah Al-Halim yang Maha menunda siksaan padahal Allah mampu untuk segera membalas kapan saja Allah kehendaki. Tujuannya apa? Agar Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bertobat kita tahu nama Allah At-Tawwab. Apa itu At-Tawwab? Zat yang Maha menerima taubat dan zat yang Maha mengilhamkan taubat kepada seorang hamba. Kalau Allah tidak berilham kepada kita untuk bertobat, kita tidak bakalan bertobat. Banyak orang di antara kita yang benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan, lupa dengan akhirat, tenggelam dengan dunia kemaksiatan. Entah zina, entah morfin, entah khamar, entah wanita, entah musik-musikan, entah apa saja, tenggelam dalam kenistaan. Subhanallah, tiba-tiba Allah ilhamkan kepada dia untuk bertobat. Makanya Allah berfirman, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah mengilhamkan taubat kepada mereka agar mereka bertobat. Tsumma taba 'alaihim, itu Allah ilhamkan taubat kepada mereka liyatubu, agar mereka bertobat. Ternyata kita tergerak untuk bertobat juga ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah hikmah dari seorang terjerumus dalam dosa. Dari ibadah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara hikmah dari kita terjerumus dalam dosa, yaitu bahwasanya tatkala kita ingat dosa-dosa kita, maka kita tidak merasa tinggi. Kita tidak pernah merasa ujub. Sekarang mungkin alhamdulillah Allah telah selamatkan kita dari jurang kenistaan. Allah selamatkan kita dari kemaksiatan. Kita tidak menjadi angkuh setelah itu. Kita ingat kita pernah dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup aib-aib kita. Kita ingat dulu kita pernah berlezat-lezatan dalam kemaksiatan. Orang beriman harusnya kalau bermaksiat dia benci. Hatinya gelisah tatkala dia bermaksiat. Hatinya berontak. Tapi sebagian kita tatkala bermaksiat bukan hatinya berontak, dia benar-benar berlezat-lezat. Kata Ibnul Qayyim, orang seperti ini butuh dua taubat. Taubat kepada dosanya, taubat kepada berlezat-lezat tatkala sedang bermaksiat. Ya. Jadi dengan kita mengingat hal ini, kita tidak akan ujub. Karena sebagian orang tatkala dia beramal soleh, dia lihat saudara-saudaranya mungkin yang bermaksiat, kemudian dia menghinakan, dia merendahkan, dia merasa dirinya tinggi. Jangan ya akhi. Kasihan mereka, doakan mereka. Sebagian kita juga dulu pernah seperti mereka. Sayangi mereka. Tarik tangan mereka, ajak mereka untuk mengaji. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat mereka putus asa. Tebarkan rahmat Allah, sampaikan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini agar kita semangat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin jelaskan bahwasanya taubat itu bukan hanya untuk orang-orang yang pendosa, bukan. Bahkan orang yang saleh juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang membuat seorang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya dosa-dosa. Yang kedua, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kurang beribadah sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perkara yang diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang pertama, karena dosa-dosa. Siapa di antara kita yang tidak ada dosanya? Contoh dosa yang tersebar, yang kita semua melakukannya, tapi kita remehkan, kita anggap biasa, kita ulang-ulang. Tapi Allah suruh bertobat dari dosa tersebut. Dosa tersebut adalah mengumbar pandangan. Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Dan surat tersebut surat Madaniyah, bukan surat Makkiyah. Surat Madaniyah itu turun setelah Nabi berhijrah. Yang diajak berbicara oleh Allah adalah para sahabat yang mulia, orang-orang yang saleh. Berbeda tatkala fase Makkiyah. Surat Makkiyah turun biasanya konteksnya kepada orang-orang musyrikin Arab yang kafir, yang mengingkari hari kebangkitan. Ini surat An-Nur, dalam surat tersebut Allah mengatakan, "Qul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun."
Katakanlah kepada lelaki-lelaki beriman yang Allah panggil orang-orang beriman, agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah khabirum bima yasnaun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Lirikan mata mereka Allah tahu. Ya alamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Jangankan lirikan mata, kata Allah, wa ma tukhfi sudur, apa yang disembunyikan dalam dada manusia Allah tahu. Jadi yakinlah, kalau Anda melirik wanita yang haram untuk dilihat, melihat aurat wanita yang tersingkap, Anda sengaja melihat, maka Allah catat langsung. Jangankan lirikan mata, yang terbetik dalam hati pun Allah catat. Anda dengki, Allah catat. Anda hasad, Allah catat. Su'udzon, Anda sombong, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan gerakan yang terlihat, gerakan lirikan mata. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Maka hendaknya kalian seluruhnya bertobat kepada Allah, wahai orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini ayat menunjukkan wajibnya seorang bertobat dari mengumbar pandangan. Sekarang siapa di antara kita yang bisa selamat dari dosa ini? Selama punya HP ya pasti maksiat. Ya. Di jalan-jalan kita lihat maksiat. Iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede. Iklan apa lagi? Iklan minuman, minumannya kecil, ceweknya apa? Gede. Semuanya cewek sekarang. Kita nggak lihat, ya pasti lihat. Ya. Kalau naik busway atau naik kendaraan umum, suruh tundukkan pandangan. Tundukkan ke bawah lebih parah daripada ke depan parah, bawah lebih parah. Astagfirullah, astagfirullah, lama-lama alhamdulillah. Siapa yang bisa menghindarkan dari dosa pandangan? Lihat HP, sekarang menonton ceramah YouTube nih, mau cari Ustadz Firanda YouTube. Sampingnya cewek-cewek. Kanan kiri kan, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah. Subhanallah, benar. Kalau dulu orang bilang, kalau ingin selamat dari dosa jangan keluar rumah. Dalam rumah saja selamat. Sekarang tidak. Dalam rumah lebih bahaya. Berteman dengan HP. Selama internet jalan, sudah, lihat macam-macam. Ya. Terus kita tidak mau bertobat. Wong dosa pandangan saja banyak. Kita lihat tiap hari. Bulan Ramadan, kita bermaksiat. Pahala puasa kita kena roaming. Gara-gara kita melihat hal tersebut. Terkadang roaming lokal, terkadang roaming internasional. Tergantung apa yang kita lihat. Belum kita bicara tentang dosa yang lain, dosa yang berkaitan dengan telinga. Kita mendengar ghibah, namimah, kita mendengar adu domba, kita ikut menyebarkan berita yang mengadu domba, kita menyebarkan berita yang buat orang berprasangka buruk, kita ikut menyebarkan hoaks, dusta. Di bulan Ramadan ikut-ikutan. Belum lisan yang kita bicarakan, termasuk yang kita tulis, yang kita komentar. Betapa banyak kita komentar di media sosial. Kita maki-maki, kita tuduh-tuduh, ini semua dosa. Setelah itu mungkin kita delete, tapi malaikat sudah mencatat, terlanjur dicatat malaikat. Mau diapain? Itu bukan dosa, itu dosa. Belum berkaitan dengan hati. Su'udzon, merendahkan orang lain. Sombong, angkuh. Karena ada kesombongan kita merendahkan orang lain. Tidak menghargai orang lain. Siapa sih dia? Itu merendahkan. Itu dosa. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Jadi untuk satu poin saja untuk wajib bertobat kita sudah melakukannya. Ini yang pertama, maksiat. Yang kedua, hal yang membuat kita wajib untuk bertobat adalah ternyata nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Dan ternyata memang kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Maha Pengampun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kata Allah, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak bakalan mampu. Nikmat terlalu banyak ya akhi, banyak. Sampai seorang ulama mengatakan kalau Anda ingin tahu nikmat Allah, sekali-sekali Anda bangun di malam hari, kemudian atau di pagi hari, baru bangun tidur, tutup mata Anda, kemudian masuk ke toilet, cari mana odol, mana apa? Sikat gigi, coba jangan melihat, biar Anda tahu nikmat mata itu luar biasa. Anda bangun, kemudian cari, ternyata Anda sikat gigi, ternyata pakai alat cukur. Bagaimana? Nikmat pandangan luar biasa kita gunakan untuk maksiat. Kita kurang bersyukur kepada Allah dengan nikmat
yang begitu banyak. Makanya Allah akhiri ayat tersebut dengan mengatakan, innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia suka menzalimi diri mereka sendiri dan suka ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia apa sifatnya? Kata Allah, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu suka mengeluh. Kata Hasan Al-Basri, yazkurul masaib wa yansa ni'am. Yang dia ingat-ingat musibah-musibah yang menimpanya. Sementara nikmat-nikmat dia lupakan. Dia baru sakit sehari, sementara ini setahun penuh dia sehat. Dia lupa. Aduh, saya begini, mengeluh terus kemana-mana ketemu orang mengeluh. Baru hari ini dia mungkin mobilnya macet, masuk bengkel, banyak kerjaan dia akhirnya terbengkalai. Dia marah-marah, dia ngeluh-ngeluh. Selama ini mobilnya lancar-lancar, tidak pernah dia ingat. Baru sehari diomelin sama istrinya. Biasanya tidak diomelin. Apalagi yang diomelin setiap hari. Jadi ada orang seperti itu yang dia kerjanya mengeluh. Dia kurang bersyukur kepada Allah. Makanya di ayat yang lain kata Allah, wa in ta'uddu, kalau tadi dalam surat Ibrahim, kalau sekarang dalam surat An-Nahl kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tahu kalian tidak bakalan mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Makanya disyariatkan kita salat duha. Ya. Kenapa ada 360 sendi? Siap kita bangun pagi sehat. Allah suruh kita salat, Nabi suruh kita salat 2 rakaat untuk mensyukuri nikmat tersebut. Untuk bayangkan kalau kita bangun pagi kemudian ternyata engsel kita sakit, luar biasa sakitnya. Itu nikmat yang terkadang sering kita rasakan tapi seakan-akan itu sudah tugasnya Allah. Seakan-akan memang Allah sudah tugasnya harus membuat saya. Ya, padahal itu nikmat yang Allah berikan setiap hari. Allah perbarui, Allah perbarui, Allah perbarui. Tapi kita tidak merasakan hal ini. Perasaan kita seakan-akan ini kewajiban Allah, memang harusnya demikian. Sehingga kita akhirnya kurang bersyukur. Makanya di antara doa kalau kita keluar dari WC, apa doanya? Ghufranaka. Ghufranaka. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Kata para ulama, kenapa seorang tatkala dalam WC dia berhasil mengeluarkan kotorannya, ya, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah membuat kotoran tersebut tidak keluar, maka dia bisa mati, dia bisa sakit dan akhirnya meninggal dunia. Maka tatkala dia keluar dari toilet dia mengatakan ghufranaka, dia mengatakan ya Allah, aku tidak mampu mensyukuri nikmat-Mu dengan yang seharusnya. Maka dari sisi ini kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagian antum, sebagian ikhwan Masya Allah diberi rumah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi istri oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberi kenikmatan ikut pengajian, diberi kenikmatan untuk membaca Al-Qur'an. Ini nikmat yang luar biasa. Kewajiban kita untuk mensyukuri dan kita pasti tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang kurang. Dari sisi ini kita wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu dari kurangnya kita bisa beribadah kepada Allah dengan yang semestinya. Makanya tatkala kita selesai salat, kita langsung apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita salat pasti banyak kekurangannya. Kita sering tidak khusyuk. Padahal kata Allah, wa aqimis salata li dzikri. Salatlah untuk mengingatku. Sering kita lagi salat, kita ingat macam-macam. Ya. Allahu Akbar. Kalau kita salat subuh, kita rencanakan nanti pagi mau kemana. Kapan mikirnya? Tatkala salat subuh. Nanti salat isya kita evaluasi. Tadi kita banyak orang seperti itu. Ya. Kalau antum tidak percaya, ini saya sering sampaikan, antum tidak percaya, antum nanti kalau salat isya hari ini, antum tanya sama teman yang salat samping antum, tadi imam baca apa? Rakaat pertama, rakaat kedua. Banyak orang yang lupa. Benar. Tadi baca apa ya? Lupa ya. Saking khusyuknya, Allahu Akbar, tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Sampai ada cerita seorang di Saudi, saya pernah dengar cerita seorang syekh, dia cerita, dia pergi ke suatu masjid. Entah solat maghrib, entah solat isya. Setelah itu dia minta izin sama Pak Imam. Dia bilang, Pak Imam saya mau tanya kepada jamaah, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Wahai jamaah sekalian, siapa yang bisa sebutkan? Tadi imam rakaat pertama baca surat apa, rakaat kedua baca surat apa? Jamaah semua diam. Kata dia, jangan bikin malu jamaah. Siapa yang masih ingat? Tadi imam rakaat pertama baca surat apa, rakaat kedua baca surat apa? Enggak ada yang jawab.
Akhirnya ada anak kecil angkat tangan. Saya. Oh, sini. Bikin malu, kasih malu om-om itu. Mereka tidak tahu jawab. Kamu, ayo sebutkan apa jawabannya. Rakaat pertama apa? Rakaat pertama Al-Fatihah. Rakaat kedua Al-Fatihah. Ternyata benar ya, dua-duanya Al-Fatihah. Jadi ini bukti bahwasanya kita sering lupa tatkala sedang salat. Ya. Kita ingat barang hilang tatkala sedang salat dan ada setan yang mengingatkan kita. Ya. Kita ingat utang belum kita tagih tatkala kapan? Tatkala salat. Maka pantas ketika salat selesai langsung yang kita buka dengan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan yang menakjubkan Nabi SAW, Nabi sekitar 23 tahun beliau berdakwah. Dan seluruh kegiatan beliau karena Allah. Tidaklah beliau duduk, tidaklah beliau berdiri, tidaklah beliau tidur kecuali karena Allah. Tidaklah beliau berucap, tidaklah beliau berdiam kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan peperangan yang begitu banyak peperangan, dengan musibah yang begitu banyak beliau alami, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhir hayat Allah turunkan surat yang terakhir, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Tatkala telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, artinya engkau sudah berhasil wahai Muhammad. Orang semua sudah masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang semua masuk Islam. Nabi gembira, senang. Tapi apa kata Allah? Bertasbihlah kepada Rabbmu dan beristighfarlah. Di akhir hayat Nabi, sementara Nabi sudah begitu berhasil, Allah masih suruh Nabi untuk beristighfar. Maka setelah itu Rasulullah SAW kalau sujud atau ruku, beliau berdoa, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Beliau beristighfar dalam ruku dan sujud beliau. Maksudnya apa? Dari sisi ini, ya, kita sadar bahwasanya ibadah kita ini sangat kurang. Kita kurang baca Quran, kita kurang salat malam, ya, kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat juga pikirannya kemana-mana, ya. Kalau berzikir pikirannya kemana-mana, kita kurang mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dari sisi ini pun kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sadar para hadirin dan hadirat bahwasanya kewajiban taubat itu bukan cuma orang-orang yang berdosa saja. Bahkan kita seluruhnya, siapapun dia. Apakah dia ustadz, apakah dia ulama, bahkan Nabi saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang selain mereka di bawah mereka. Masih ada waktu kah? Masih. Baik, terakhir karena waktu kita sampai jam 5, saya ingin menyampaikan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cukup tadi saya sebutkan, Allahu ya arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Betapapun besar maksiat yang kita lakukan, maka Allah akan Maha mengampuni. Di antara nama-nama Allah, Ghaffar, Ghafur, Ghafir. 3 nama ini, Ghaffar, Ghafur dan Ghafir. Ghafiri dzambi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Sebanyak apapun dosa tersebut, bervariasi dosa tersebut, berulang-ulang dosa tersebut, enggak ada masalah bagi Allah. Sebanyak apapun dilakukan, sebesar apapun dosa tersebut, berulang-ulang pun ringan bagi Allah untuk mengampuni. Jika seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar bagi Allah. Ya, seorang pernah berkata, "Ya Rabbi, in azumat dhunubi kasratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu." Ya Rabbku, meskipun dosaku saya tahu sangat banyak, tapi saya tahu ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Bahkan seorang salaf pernah ada yang berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang banyak ini dengan sedikit ampunanmu." Kenapa? Dia tahu sedikit ampunan Allah sudah bisa mengampuni segala dosa-dosa yang begitu banyak. Karena Allah afuun, Maha Pengampun. Contoh bahwasanya Allah Maha Pengampun. Allah sebutkan kisah dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Ukhdud. Raja yang kemudian dia murka, lantas dia membakar hidup-hidup orang-orang beriman, mukminin maupun mukminat, lelaki maupun wanita, orang tua maupun anak kecil, ya, dewasa, masih remaja, semuanya dia bakar ribuan orang. Kemudian apa? Wahum 'alaiha qu'ud. Sambil duduk, nongkrong, menyaksikan mereka disiksa dalam kondisi senang, nonton orang-orang disiksa.
Dibakar hidup-hidup. Yang dibunuh adalah orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar hidup-hidup kaum mukminin kaum mukminat. Menurut logika kita mungkin orang ini bagaimana bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang membakar kiai, dibakar hidup-hidup, kita bilang apa? Oh, ini orang memang di neraka jahanam paling bawah. Kiai berdakwah kepada jalan Allah, hafal Quran, hafal hadis, tiap hari ceramah, dibakar hidup-hidup. Ini orang bakalan masuk neraka paling bawah. Ternyata orang ini bukan cuma membakar satu orang, dia bakar ribuan orang. Anak kecil dia bakar, orang tua, laki-laki, perempuan. Apakah mereka masih mungkin diterima tobatnya? Jawabannya iya. Kata Allah, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum mukminin kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka adab yang pedih, bagi mereka adab yang membakar. Jadi Allah kasih syarat. Kalau mereka tidak bertobat baru dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalau mereka bertobat diterima atau tidak? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hasan Al-Basri tatkala membaca ayat ini dia berkata, "Unzuru ila karamillah." Lihatlah kepada mulianya dan baiknya Allah. Qatalu awliya Allah, mereka telah membunuh wali-wali Allah, namun Allah masih menyuruh mereka, menganjurkan mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, Fir'aun. Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Tidak ada manusia paling brengsek dan kurang ajar seperti apa? Fir'aun, ya. Tidak usah jauh-jauh. Anda misalnya bos, Anda yang bikin perusahaan, Anda punya anak buah banyak. Terus ada anak yang Anda rawat sampai kemudian dia besar, tahu-tahu dia mengaku, "Saya yang bos." Mungkin Anda ambil pistol tembak orang ini. Sembarang aja. Paling tidak Anda pukul lah. Kurang ajar, enggak tahu diri, enggak beradab, ya. Ini Fir'aun yang Allah ciptakan dia dari masih kecil, masih ingusan, kemudian tumbuh berkembang. Setelah dia dewasa, dia mengatakan dia Tuhan alam semesta. Tapi apakah Allah kirim petir halilintar bakar dia? Tidak. Allah masih kirim nabi yang mulia. Bahkan bukan cuma satu nabi, dua nabi. Nabi Musa dan Harun. Dan Allah berkata, "Faqula lahu qawlan layyinan." Sampaikanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia takut, siapa tahu dia sadar. Maha baik Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, seandainya Firaun bertobat, diampuni oleh Allah atau tidak? Diampuni. Padahal kurang ajar seperti itu. Ngaku sebagai Tuhan. Tidak ada yang lebih kurang ajar daripada Firaun. Ya. Tetapi ternyata dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya dia bertobat, Allah akan terima tobatnya. Contoh lagi, para penyihir Firaun. Yang didatangkan oleh Firaun, puluhan penyihir untuk berduel melawan Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, datang pekerjaan mereka, profesi mereka adalah penyihir. Syirik, dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari nafkah dengan menjadi penyihir. Cari nafkah dengan syirik. Datang untuk menantang Rasul Allah, Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala berduel dengan Nabi Musa, puluhan tahun mereka adalah penyihir. Tiba-tiba mereka kalah dan tiba-tiba mereka sadar bahwasanya Nabi Musa adalah seorang Rasul. Lantas mereka bertobat, mereka beriman cuma sebentar. Kemudian mereka dibunuh oleh Fir'aun. Ternyata mereka masuk surga. Bayangkan, kekufuran yang selama puluhan tahun tersebut dihapuskan dengan iman yang hanya sebentar. Menunjukkan Allah Maha penerima taubat. Kisah lagi dalam hadis, kisah pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, dia mencari orang yang paling alim. Ternyata dia ditunjukkan kepada orang yang ahli ibadah. Maka dia bertanya, "Wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah masih mungkin Allah mengampuni saya?" Kata ahli ibadah ini, "Enggak mungkin." Kenapa ahli ibadah ini berfatwa dengan perasaan, bukan dengan dalil? Dan banyak orang seperti itu, berfatwa pakai apa? Perasaan, pakai logika, pakai akal. Tidak, Anda kalau berfatwa harus dengan apa? Dalil. Maka dia bilang, "Kau tidak mungkin diampuni." Maka orang ini pun ngamuk, ahli ibadah terus dipenggal lagi. Jadilah 100 orang. Coba bayangkan, orang ini jahatnya luar biasa. "Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Haram atau tidak Ustaz? Haram atau tidak?" Ya enggak, nanti saya pikir dulu lah. Bila haram dipenggal kepalanya ya. Kira-kira orang itu seperti itu. Ternyata kemudian dia ketemu dengan orang berilmu. Maka orang berilmu tersebut mengatakan, "Kau masih bisa diampuni. Dengan syarat pergilah ke kampung lain.
beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang kampung di situ. Ini isyarat bahwasanya kalau bertobat harus meninggalkan masa lalu, meninggalkan komunitas yang membawa dia kepada kemaksiatan, meninggalkan sebab-sebab yang bisa menggiring dia kembali kepada kemaksiatan. Kemudian dia pergi kepada kampung tersebut, dia meninggal di tengah jalan, belum sempat salat, belum sempat ibadah, ternyata dimasukkan oleh Allah dalam surga. Ya. Masih ada satu lagi. Ya. Kisah tentang dua orang yang bersahabat dari orang-orang terdahulu. Yang satu tukang maksiat, yang satu tukang ibadah. Setiap tukang ibadah ketemu dengan tukang maksiat, dia tegur, ya hadza aqsir. Wahai berhenti, fulan berhentilah dari maksiatmu. Dia bernahi mungkar. Tapi tukang maksiat cuek aja. Kemudian kalau ketemu lagi dia tegur lagi, wahai hadza aqsir. Wahai fulan berhentilah dari maksiatmu. Tapi dia cuek lagi. Terus sampai satu hari pelaku maksiat ini melakukan dosa yang luar biasa. Maka akhirnya saudaranya tadi tegur. Ya hadza aqsir, wahai fulan berhentilah dari maksiatmu. Ternyata pelaku maksiat ini bantah. Bantah dengan perkataan yang sangat menjengkelkan. Dia berkata, ya, da'ni wa rabbi, tinggalkan aku dengan Tuhanku, ngapain kau ikut-ikut campur urusanku? Abu'itha alayya raqiba, apakah Allah mengutus kamu untuk ngawasi aku? Kenapa tiap hari negur-negur saya? Kira-kira begitulah. Tinggalkan saya dengan Tuhanku, kenapa kau urusan dengan saya? Apa kau diutus oleh Tuhan untuk mengurusiku, untuk ngawasi aku? Subhanallah, ini perkataan salah dari tukang maksiat ini, salah ngomong begitu. Salah. Gara-gara dia ngomong salah seperti tersebut, akhirnya orang yang taat ini emosi. Waktu dia emosi, kemudian dia berkata, lan yaghfirallahu lak, Allah tidak akan ampuni engkau. Dia ambil kesimpulan, Allah tidak akan mengampuni apa? Engkau. Maka kemudian Allah mencabut nyawa kedua orang ini. Lalu Allah murka, Allah berkata, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan? Siapa yang berani-berani bersumpah aku tidak mengampuni si fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Aku telah ampuni dosa tadi, hamba tadi pelaku maksiat, dan aku gugurkan kebaikan-kebaikanmu yang tadi bersumpah Allah aku tidak akan mengampuni dia. Bayangkan, kata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa ukhrahu. Orang ini, orang taat tadi mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pikir-pikir, pakai perasaan, pakai emosi, telah menghabiskan, membinasakan dunianya dan akhiratnya. Jadi seorang tatkala bermaksiat segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada yang menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, sering kali manusia tidak maafkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dengan syarat Anda benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terakhir masih ada satu lagi. Masih ada waktu? Kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang seorang yang luar biasa suka menumpahkan darah, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang dia hidup di zaman sahabat. Dia bunuh Sa'id bin Jubair, dia bunuh, bahkan dia mengancam bunuh sahabat. Orang banyak sekali dia bunuh, suka numpahkan darah. Ya, sampai semua orang ya melaknat dia. Di akhir hayatnya disebutkan tatkala dia sakaratul maut, dia berdoa. Apa dia berkata? Allahumma ghfirli fa innahum yaz'umun annaka la taf'al. Kata dia, ya Allah, dia tahu dosanya banyak sekali. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, karena mereka menyangka kau tidak akan mengampuni aku. Dia bilang apa? Karena saking parahnya dosa-dosanya, orang-orang bilang sudah dia di neraka. Bahkan ada yang mengkafirkan dia. Begitu dia mau meninggal, dia berkata, Allahumma ghfirli fa innahum yaz'umun annaka la taf'al. Ya Allah, ampunilah aku, sungguhnya mereka menyangka engkau tidak akan mengampuni aku. Dalam sebagian riwayat dia berkata, ya Allah, sungguhnya mereka sedang menunggu kematianku dan mereka akan gembira dengan kematianku, karena waktu itu dia sakit. Orang-orang semua yang di penjara berdoa supaya dia mati. Kemudian di akhir dia berkata, dia berdoa demikian. Akan tapi engkau lebih mulia daripada mereka. Ampunilah aku wahai Tuhanku. Saya katakan ini Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi di akhir hayatnya, dan dia orang yang luar biasa kezalimannya, dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum, apalagi kita yang dosa-dosa kita jauh dari dia, hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin hadirat, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi